Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 523-524 Sialan. Sudah 3 hari sejak Kevin Ye terbangun dari kondisi meditasinya. Lin Sailing telah melindungi Kevin Ye sepanjang waktu, bahkan tidak melangkah menjauh. Hanya ketika mata Kevin Ye yang tak terduga perlahan terbuka dan mengeluarkan udara keruh, Lin Sailing akhirnya bisa merasa tenang. Senyum tipis muncul di wajah cantiknya. Lin Sailing melangkah maju dan dengan lembut memanggil, "Air terapung, kau sudah bangun." Kevin Ye menoleh untuk melihat Lin Sailing, dan dengan lembut menarik ujung jarinya, "Daiwu, ini sulit bagimu." Lin Sailing memutar matanya ke arah Kevin Ye dan berkata dengan tidak senang, "Mengapa kau dan aku harus bekerja keras untuk membicarakan ini? Selama kau baik-baik saja, aku bisa menenangkan hatiku." Dengan itu, Lin Sailing perlahan menggerakkan kepalanya lebih dekat ke bahu Kevin Ye, dengan lembut bersandar padanya. Pasangan yang telah hidup lebih dari selusin era, hanya menikmati momen kehangatan yang tak tertandingi ini. Tiba-tiba, Kevin Ye menghela napas dan bertanya, "Daiwu, mengapa kamu tiba-tiba datang hari itu, apakah itu kebetulan?" Lin Sailing terkikik dan berkata, "Tentu saja tidak, karena aku meninggalkan jejak kehendak ilahi di vilamu, ketika kamu bertarung dengan orang lain, aku secara alami dapat melihatnya dengan jelas." Kevin Ye tertawa dan menunjuk ujung hidung Lin Sailing, "Dasar gadis kecil." Setelah mengatakan itu, Kevin Ye menghela napas dalam hati, "Sepertinya aku benar-benar tidak lagi sama seperti sebelumnya. Aku bahkan tidak tahu bahwa seorang gadis kecil sepertimu telah merusak rumahku, ayah." Melihat keadaan Kevin Ye saat ini, Lin Sailing segera berkata, "Floating, kamu sangat marah." Aku. Lin Sailing awalnya ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi kata-katanya dihentikan oleh Kevin Ye, "Dasar gadis konyol, mengapa aku harus marah padamu? Aku benar-benar ingin melihat seorang wanita cantik menyelamatkan seorang pahlawan beberapa kali lagi." Lin Sailing merasa malu dan kesal, dia menutup mulut Kevin Ye, "Pei, berhenti bicara omong kosong, akhirnya aku menemukanmu, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Melihat mata merah gadis kecil itu, Kevin Ye hanya bisa menghiburnya, "Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Bersandar di bahu Kevin Ye, Lin Sailing dengan lembut menghembuskan seteguk aroma zilan, dan berkata, "Fu Cheng, ketika aku melindungimu, sepertinya aku telah melihat Chaos Bat, terlebih lagi, kamu juga memiliki tanda-tanda membuka mata surga selama pemulihanmu. Apakah itu?" Kevin Ye mengangguk, dia tidak menyembunyikan apapun dan tertawa, "Tidak buruk, spekulasimu sama sekali tidak salah. Chaos Bat sebenarnya ada di tubuhku sepanjang waktu. Hanya saja selama pertempuran saat itu, mereka dihancurkan oleh si bajingan Blood Devil. Sampai sekarang, itu belum pulih. Tidak heran, kata Lin Sailing dengan gembira saat dia menoleh ke Lin Sailing dan bertanya sekali lagi, "Kalau begitu, apakah lagu satu nafas asal campuran milikmu sudah memasuki alam pencerahan Dao? Bagaimana bisa semudah itu? Kultivasiku masih tertahan di puncak Dao. Meskipun satu tahap lebih tinggi dari sebelumnya, aku masih hanya seorang dewa duniawi tingkat tinggi. Dibandingkan dengan dunia abadi, itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Bagaimanapun, alam fana masih terlalu lemah." Kevin Ye mendesah tak berdaya. Namun, Lin Sailing menghiburnya dengan suara rendah dari samping, mengambang di udara, "Jangan berkecil hati. Suatu hari, kita bisa kembali dan mengambil kembali apa yang telah kita hilangkan." Sepertinya itu satu-satunya cara sekarang. Dari kata-kata Kevin Ye, Lin Sailing mendengar jejak ketidakberdayaan, tetapi lebih dari itu, aura tidak mengakui kekalahan. Lin Sailing sebenarnya menyukai kepribadian Kevin Ye. Dia keras kepala sampai ke tulang ketika berhadapan dengan hal-hal lain. Pria seperti ini imut dan tampan pada saat yang sama. Melihat wajah hangat Kevin Ye, Lin Sailing perlahan-lahan menjadi terobsesi. Kevin Ye mengeluarkan desisan panjang, menatap langit yang suram dan bertanya, "Daiwu, sudah berapa lama kau melindungiku di sini?" 3 hari. Lin Sailing berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata Lin Sailing, Kevin Ye tiba-tiba tertegun sejenak, 3 hari telah berlalu, dan sekarang aku duduk di sini selama 3 hari, apa yang kukatakan memang benar. Suatu hari di pegunungan dan Tiongkok, sudah 1000 tahun di dunia. Saat dia berbicara, Kevin Ye mengangkat tangannya dengan ringan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pintu ruang kultivasi kota langit perlahan terbuka dengan suara berderit. Melihat itu,
Lin Sailing terkekeh, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bunga teratai untuk bersembunyi. Kevin Ye tahu bahwa dia takut Mia Fang dan Nindi Sue di luar akan merasa canggung, jadi dia pergi. Pada saat itu, Howard Zhang, Michael Liu, Nindi Sue dan Mia Fang berada di pintu masuk gimnasium. Mereka berempat sangat gugup, melihat Kevin Ye dengan santai berjalan keluar dari gimnasium. Howard Zhang dan Michael Liu akhirnya menghela napas lega. Yang pertama berbicara adalah Michael Liu. Dengan wajah menggerutu, dia berkata, "Sudah kubilang, itu pasti saudara iparku di dalam. Bukannya kalian tidak percaya padaku? Serius, aku tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Ayo tidur." Dengan itu, Michael Liu tersandung kembali ke kamarnya sendiri. Di sisi lain, Howard Zhang memiliki wajah penuh keraguan. "Saudara Ye, itu benar-benar kamu, bukankah kamu keluar hari itu, mengapa kamu ada di sini?" Kevin Ye tertawa, dia memang pergi keluar, tetapi dia menemui beberapa hal di sepanjang jalan dan dia kembali. Howard Zhang mengamati Kevin Ye dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan sekali lagi bertanya dengan curiga, "Saudara Ye, kamu, apakah kamu baik-baik saja?" Kevin Ye tertawa, "Hyacin, berhentilah bersikap curiga, lihat aku, apakah sepertinya ada yang salah?" Tetapi kita sudah dapat melihatnya dengan jelas beberapa hari terakhir ini. Cahaya keemasan dan putih terus bersinar di dalam tempat latihan, dan tidak peduli apapun kita tidak dapat masuk dengan tergesa-gesa. Aku masih berpikir, dan mengapa? Aku baru saja mengalami terobosan dalam kultivasi pintu tertutupku, jangan terlalu gugup dan biarkan imajinasimu menjadi liar. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye meletakkan tangannya di bahu Howard Zhang dan terkekeh, "Hyacin, di masa depan, ketika kamu di sini, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk melihat situasi ini, jadi kamu harus terbiasa dengannya. Jika tidak, setiap kali kamu bersikap curiga seperti ini, kamu akan mati karena kelelahan." Howard Zhang mendongak untuk melihat Kevin Ye, merasa bahwa Kevin Ye menyembunyikan sesuatu darinya, namun tidak dapat menjelaskannya, ia hanya dapat membuat sebuah, "Oh." Kevin Ye menepuk bahu Howard Zhang dan berkata, "Baiklah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika tidak ada yang lain, Anda harus kembali dan beristirahat dengan baik." "Saya mengerti, Saudara Ye." Howard Zhang samar-samar berbalik dan hendak kembali. Namun dalam perjalanan, Howard Zhang menoleh dan berkata, "Oh, benar, Saudara Ye, ada 2 orang aneh yang mencari Anda di halaman bawah. Saya menyuruh mereka masuk, tetapi mereka tidak mau masuk, jadi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah menunggu selama 3 hari. Mengapa Anda tidak turun dan melihat-lihat?" Kevin Ye mengangguk, "Baiklah, aku mengerti." Baru setelah melihat Howard Zhang kembali ke kamarnya sendiri, Kevin Ye tertawa meremehkan. Kedua orang ini benar-benar sabar, mereka benar-benar menunggu selama 3 hari, sepertinya sudah waktunya untuk pergi dan menemui mereka, dan melihat apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Keadaan Mia Fang dan Nindi Sue di pintu benar-benar berbeda dari keadaan Howard Zhang dan dia. Meskipun mereka berdua sangat dekat dengan Kevin Ye, mereka belum pernah melihat Kevin Ye yang telanjang dengan tubuh. Garis-garis indah itu tampaknya terukir dalam pikiran mereka, menyebabkan mereka tidak dapat melepaskan diri. Kedua gadis itu menatap lurus ke arah Kevin Ye, seolah-olah mereka sama sekali tidak memperhatikan apa yang dikatakan Kevin Ye dan Howard Zhang. Suara perlahan berkembang di samping Mia Fang dan telinganya, "Kalian berdua gadis juga harus kembali dan beristirahat. Lihat, lingkaran hitam ini telah keluar, jika kamu tidak beristirahat sekarang, itu tidak akan indah nanti." Dengan itu, Kevin Ye tertawa terbahak-bahak, dan dalam sekejap mata, dia menghilang dari pintu masuk pusat kebugaran. Pada saat berikutnya, sosok yang tampak seperti sinar cahaya langsung mendarat di halaman villa, tepat di depan Charlie Qin dan Yang Jun. Melihat Charlie Qin dengan tenang, Kevin Ye menyipitkan matanya, dan hanya mengucapkan satu kalimat dengan gembira, "Sangat menyenangkan memiliki teman dari jauh." Meskipun kata-kata Kevin Ye intim, tetapi nada suaranya memungkinkan orang untuk mendengar sedikit ketakutan yang menyeramkan. Dengan hanya satu kalimat itu menyebabkan dahi Yang Jun dan Charlie Qin basah oleh keringat dingin. Charlie Qin menatap Kevin Ye dengan ngeri, dan berpikir dalam hatinya, bukankah mereka mengatakan bahwa dia terluka? Mengapa hanya dalam 3 hari, ranah kultivasinya tampaknya telah meningkat lagi? Mungkinkah semakin dia dipukuli, semakin kuat bocah ini? Bab 524 Anggap aku sebagai guru. Dan Yang Jun menunggu di halaman villa Kevin Ye selama 3 hari. Sekarang setelah mereka akhirnya melihat orang sibuk seperti Kevin Ye, Charlie Qin dan Yang Jun tentu saja ingin melihatnya lagi.
Meskipun cara Charlie Qin yang seperti hantu itu sangat menakutkan, Charlie Qin menyatakan bahwa dia masih bisa menerimanya. Hanya saja Kevin Ye yang berdiri di depan Charlie Qin ini, melihat ke atas dan ke bawah, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda cedera. Dia tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda cedera, tetapi dia juga tampak bersemangat, sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa lebih baik lagi. Melihat Kevin Ye dari atas ke bawah, Charlie Qin memiliki wajah penuh kecurigaan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Kevin Ye dalam 3 hari terakhir, tetapi melihat perubahan pada wajah tampan Kevin Ye, dia dapat mengatakan bahwa kultivasi bocah ini telah maju sekali lagi. Wajahnya yang awalnya tajam berubah menjadi lembut, tetapi matanya masih setajam sebelumnya. Anak baik, kita belum bertemu selama beberapa hari. Kultivasimu telah meningkat cukup banyak. Charlie Qin berpura-pura dekat dengan Kevin Ye dan ketika dia melihat bakat jangka panjangnya kembali normal, dia melangkah maju dan menepuk bahu Kevin Ye dengan lembut. Mata Kevin Ye menyipit dan dia mendengus dalam hatinya, tetapi dia masih tersenyum tipis, semua situasi dan keadaan ini hanyalah kebetulan, itu saja. Jenderal Qin sangat lucu. Jelas bahwa kata-kata Kevin Ye sengaja dimaksudkan untuk menjauh darinya. Charlie Qin mengerutkan kening, dia tidak senang, tetapi Yang Jun yang berada di sisinya merasa santai. Dia melihat sekeliling villa mewah milik Kevin Ye dan bercanda, Kevin Ye bocah, kupikir kau, si mesum kecil, sudah sangat kaya, tapi tak pernah kusangka kau akan sekaya ini. Villa yang sangat mewah, kurasa aku harus menghabiskan ratusan juta hanya untuk membelinya. Cek-cek, dalam hal bersenang-senang, aku benar-benar tidak sebaik dirimu. Ejekan Yang Jun tidak hanya tidak meredakan suasana di antara mereka bertiga, bahkan membuat mereka semakin canggung. Melihat itu, Yang Jun hanya bisa menjaga dirinya sendiri dan tertawa canggung beberapa kali, dan tidak berbicara lagi. Kevin Ye tidak berniat untuk mengundang mereka berdua kembali ke rumah, tetapi berkata, Jenderal Qin, apakah kau yakin tidak menginap di ibu kota atau kau datang jauh-jauh ke sini untuk mengunjungi tempat terpencil dan sunyi ini? Tidak mungkin kau secara khusus datang untuk melihat villa keluarga Yeku untuk menguji kultivasiku, kan? Saat dia berbicara, Kevin Ye menyipitkan matanya, nadanya kaku, dan dari lubuk hatinya, dapat dilihat bahwa Kevin Ye tidak mau berinteraksi dengan pedang biru, Charlie Qin dan yang lainnya. Melihat bahwa Kevin Ye langsung ke intinya, Charlie Qin tidak repot-repot bersikap sopan dan langsung berkata, Kevin Ye bocah, aku datang untuk mencarimu dari ibu kota karena aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Jenderal Qin, tolong beri aku pencerahan. Ekspresi Charlie Qin berubah dan menjadi gelap, dia mencoba yang terbaik untuk menjaga suaranya tetap rendah dan pelan, terdengar sedikit marah dan cemas, Kevin Ye bocah, apakah kamu tahu seberapa besar kejahatan yang telah kamu lakukan kali ini? Kali ini, kamu menerobos surga, apakah kamu tahu itu? Kata-kata Charlie Qin sangat serius, sampai-sampai Kevin Ye bisa melihat kegugupan dan ketakutan di wajahnya. Namun, dibandingkan dengan Charlie Qin, Kevin Ye jauh lebih tenang. Haha. Kevin Ye tertawa ringan 2 kali, lalu berkata dengan jijik, apa sebenarnya yang ingin dikatakan Jenderal Qin, aku tidak begitu mengerti. Charlie Qin sangat marah, dan mendengus, apa yang ingin kukatakan, apakah kau benar-benar tidak tahu apa-apa di dalam hatimu? Orang-orang Gunung Kunlun begitu mudah dibunuh, kau telah menyebabkan masalah, dan menyebabkan bencana besar, apakah kau tahu itu? Kevin Ye terkejut, lalu berkata sambil mencibir, pedang biru benar-benar layak disebut pedang biru. Kau benar-benar tahu tentang hal semacam ini pada awalnya. Karena seseorang telah mengetahuinya, Kevin Ye memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi, itu benar, akulah yang membunuh Gunung Kunlun, jadi kenapa? Ini bukan pertama kalinya aku membunuh orang-orang dari Sekte Jade Valen, jadi aku akan membunuh mereka saja, apakah kalian ingin aku bunuh diri? Kau, Charlie Qin tidak pernah berpikir bahwa Kevin Ye akan begitu sombong, meskipun dia telah membunuh seseorang dengan gerbang tersembunyi. Yang berada di samping, tidak dapat lagi menonton dan dengan cepat berkata, Kevin Ye bocah, bukan itu yang kami katakan, tolong jangan salah paham. Kami melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, Kunlun. Kekuatan mereka yang bertanggung jawab atas Sekte Dao Dunia tidak dapat diremehkan. Jika kamu membunuh orang-orang mereka, orang tua kau pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Jangan sebutkan bahwa kamu belum menjadi tak terkalahkan, bahkan jika kamu, pada akhirnya, tak terkalahkan hanya dengan 2 tinju, kamu bahkan tidak dapat memblokir sekelompok serigala. Kevin Ye menoleh, dan tertawa dingin, menurut niatmu, kemana aku harus pergi sekarang? Ini. Yang Jun terdiam, matanya mulai mengembara, menatap Charlie Qin yang berada di samping.
Bagaimanapun, Charlie Qin adalah pemimpin pedang biru, jadi Charlie Qin harus menyetujui semua hal yang berkaitan dengan pedang biru. Charlie Qin mengangguk ke arah Yang Jun dan pura-pura merenung sejenak, masalah ini memang sulit untuk ditangani, tetapi bocah Kevin Ye, kita semua pernah berjuang bersama sebelumnya. Aku, Charlie Qin, tidak akan hanya melihat temanku mati. Bagaimana kalau begini, sekarang juga kamu ajukan lamaranmu ke Blue Sword, dan saat itu juga, kamu akan menjadi anggota Blue Swordku. Saat itu, aku akan mengirim orang untuk menemui Pak Tua Kou. Kalau dipikir-pikir, Blue Swordku masih punya harga diri, jadi tidak masalah untuk melindungi nyawamu. Ucapan Charlie Qin tulus, masuk akal dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Jika orang biasa melihatnya, mereka pasti akan meneteskan air mata. Namun, di mata Kevin Ye, itu dipenuhi dengan penghinaan dan ketidaksenangan. Charlie Qin jelas-jelas melebih-lebihkan ucapannya untuk memaksa dirinya bergabung dengan Blue Sword dan menjadi pion di tangan mereka. Jenderal Qin, kupikir kau akan memiliki semacam keterampilan aneh, tetapi ternyata kau masih klise. Aku, Ye Xiao, pernah berkata bahwa aku tidak akan menjadi bidak catur siapapun. Kalimat ini efektif sebelumnya, tetapi sekarang, masih berlaku di masa depan. Jadi, tidak ada kemungkinan untuk membiarkanku bergabung dengan pedang birumu, jadi kusarankan kau untuk menyerah saja pada ide ini. Yang Jun dan Charlie Qin saling memandang. Mendengar kata-kata Kevin Ye, seolah-olah seember air dingin dituangkan di kepala mereka. Charlie Qin sangat marah hingga dia gemetar, tetapi Yang Jun berkata dengan ekspresi gugup, Kevin Ye bocah, mengapa kau tidak mempertimbangkannya lagi? Kunlun bukan lelucon. Tidak hanya kultivasi orang tua Kou yang tak terduga, dia juga memiliki banyak harta surgawi. Jika dia ingin membunuhmu, aku takut seluruh timur, Kevin Ye melambaikan tangannya dengan ringan, tertawa dingin dengan nada meremehkan. Yan Nohai itu dikenal sebagai salah satu dari 5 tetua agung Kunlun, dan juga memiliki banyak harta abadi, tapi bagaimana lagi, dia masih belum terbunuh olehku. Karena aku bisa membunuhnya, maka tentu saja, aku tidak takut pada Gunung Kunlun dan yang lainnya. Jika mereka berani datang, maka aku akan berani membunuh mereka. Itu saja. Sombong, kamu terlalu sombong. Charlie Qin tidak tahan lagi mendengarkan kata-kata Kevin Ye, dia hanya bisa meraung marah. Namun, Kevin Ye tetap tanpa ekspresi, apakah kamu sombong atau tidak, Jenderal Qin dapat melihatnya lain hari dan melihat apakah itu benar atau tidak. Ejekan Kevin Ye telah menyebabkan Charlie Qin benar-benar memasuki kondisi mengamuk. Kesabaran Charlie Qin telah mencapai batasnya, saat dia menunjuk Kevin Ye dan berkata dengan tidak sopan, Kevin Ye, izinkan aku bertanya kepadamu sekali lagi, apakah kamu akan menambahkan pedang biruku atau tidak? Tidak. Kevin Ye berkata dengan tegas. Charlie Qin tertawa terbahak-bahak, baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku. Kau bukan anggota pedang biruku. Kemudian, Charlie Qin dengan tegas berkata, Kevin Ye, kau membunuh 2 manusia di reruntuhan Lin Hai, dan kemudian membunuh seorang murid Kunlun di luar villa ini. Sekarang, aku menangkapmu atas nama Kapten Skuadron Pedang Biru, ikutlah dengan kami. Pada saat ini, Charlie Qin juga diliputi amarahnya. Sebagai pemimpin generasi pangeran dan putra ibu kota ini, kata-kata Charlie Qin tidak pernah berhenti. Sekarang setelah dia berulang kali memohon Kevin Ye untuk bergabung dengan pedang birunya, dia tentu saja marah. Bagaimanapun, anak muda selalu memiliki sedikit amarah, bahkan Charlie Qin tidak terkecuali. Melihat betapa agresifnya Charlie Qin, dan bahwa dia tampak seperti akan menjadi serius, Kevin Ye bahkan lebih tidak takut. Sambil tertawa ringan, Kevin Ye berkata, sepertinya Jenderal Qin ingin menguji kultivasiku sekali lagi. Bagus sekali, kalau begitu aku akan mengulurkan tanganku kepadamu, dan membiarkanmu melihat seberapa besar peningkatan latihanku. Charlie Qin melotot padanya, meraung, dan tanpa berkata apa-apa, menerkam Kevin Ye. Namun, sebelum Charlie Qin bahkan bisa mendekati Kevin Ye, seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul di dahinya, berubah menjadi sangkar, mengunci Charlie Qin dengan kuat di dalamnya. Meskipun Charlie Qin adalah pengguna kemampuan khusus kecepatan, dia tidak bisa melarikan diri. Bang! Dengan gemuruh, tinju Charlie Qin mendarat di cahaya putih tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, dia terlempar jauh oleh cahaya putih itu. Duduk di tanah, Charlie Qin memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ini, Yang Jun yang berada di samping juga tercengang, tetapi dia sangat akrab dengan cahaya putih ini, karena beberapa hari yang lalu, Yang Jun telah melihat betapa kuatnya dia. Tepat pada saat itu, orang lain muncul di samping Kevin Ye, Chongsam biru muda,
Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, wajahnya yang cantik sangat suram. Dia menunjuk Charlie Qin yang tidak jauh dari sana. Jika kau berani menyerangnya lagi, mati saja. Charlie Qin sangat mengenal suara ini. Alasan mengapa Charlie Qin tidak berani memasuki ruang tamu Villa Kevin Ye adalah karena ancaman suara ini. Mendengar suara ini sekali lagi, Charlie Qin merasa ingin mengompol. Mengangkat kepalanya, Charlie Qin melihat wajah yang dikenalnya itu, dan jari-jarinya sedikit gemetar. Hampir pada saat yang sama, dia mengucapkan dengan suara tidak percaya, itu kau. Pada saat ini, orang yang berdiri di samping Kevin Ye tidak lain adalah Lin Sailing. Namun, dalam waktu yang dibutuhkan untuk melambaikan tangan, Kapten Pedang Biru itu tersungkur ke tanah. Baik itu Charlie Qin atau Yang Jun, keduanya mulai merasa aneh saat melihat ekspresi Lin Sailing. Atau lebih tepatnya, ketakutan. Kevin Ye saja sudah cukup abnormal, tetapi sekarang dengan tambahan Lin Sailing yang misterius, ketika pria dan wanita ini bersatu, Charlie Qin merasa bahwa dunia supranatural akan runtuh. Namun, sebagai pemimpin tim pertempuran pedang biru, putra mahkota Charlie Qin yang bertanggung jawab atas kekuatan supernatural timur memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang jauh lebih tinggi daripada Yang Jun. Melihat sangkar cahaya putih yang menjebaknya di dalamnya, Charlie Qin berteriak ngeri, teknik Tao, apakah ini teknik Tao? Kamu bukan seniman bela diri, kamu adalah seorang kultivator timur. Lin Sailing terkejut pada awalnya, tetapi kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, anak kecil, kamu dapat dianggap memiliki beberapa pengalaman. Itu benar, aku memang menggunakan mantra timur. Dia menatap Charlie Qin dan berkata, anak kecil, aku dapat melihat bahwa tulangmu cukup kuat, bagaimana dengan ini? Kamu segera berlutut dan mengakui aku sebagai gurumu, aku akan dengan enggan menerimamu sebagai muridku, bagaimana menurutmu?